kita mendengarkan sebagian dari firman kita, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu di hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga sehat hari ini Bapa. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati bibir hamba-Mu ini agar bisa menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kitab Kejadian ini menjelaskan tentang sejarah Israel, yang dimana Israel menjadi suatu penduduk yang menguasai tanah Kanaan. Bangsa itu juga menyadari sebagai suatu persekutuan dan beberapa suku dalam perjanjian dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani, yang dimana YHWH berarti Tuhan Allah. Dalam PL terdapat sebuah perikop-perikop yang menceritakan tentang Allah yang memerintahkan pembunuhan manusia. Secara besar-besaran faktanya bahwa Yesus menggunakan istilah Bapa bagi Allah. Alasan Allah merupakan sang penguasa segala sesuatu, sang pencipta dan pengasih dan penyayang. Allah yang sangat tampak dalam ayat ini bahwa kita terdapat dalam suatu peristiwa penciptaan yang Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena Allah menciptakan dengan indah dan luar biasa, kisah penciptaan ini dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 4a tidak berasal dari suatu konflik. Tidak ada peperangan antara para Tuhan. Tidak ada satupun yang menentang Allah. Dalam hal ini kita diberitahu bahwa Allah menciptakan dunia dengan kekuatan sabda yang ilahi. Orang Yahudi secara teguh percaya bahwa Allah menciptakan dunia, ditambah dengan keyakinan bahwa Allah telah menciptakan melalui hukum Taurat. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Allah menciptakan dunia dan memiliki keyakinan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini pada ayat ini yang pertama mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah adalah yang Maha Kuasa dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah mempunyai rencana untuk menciptakan langit dan bumi, yang menempatkan manusia di tengah-tengahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita untuk merenungkan pada saat ini, mengingat kita sebagai manusia mempunyai fungsi dan tanggung jawab dan memiliki segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah, dalam melaksanakan mengikuti tentang penciptaan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi kepada manusia, bahwa kita ditempatkan bersama-sama seluruh umat manusia untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, bahwa kita sendiri tetap senantiasa melaksanakan apa yang kita kerjakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kita dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang menciptakan bumi.
Saudara-saudara yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan mengingatkan kita kembali kepada Allah yang dimana adalah sumber segala sesuatu, dan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan kita sebagai manusia yang mempunyai sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam surat Paulus dikemukakan secara jelas adanya hubungan pencipta makhluk ciptaannya yang terdapat pada perikop Roma 1 ayat 1 sampai 25 yang mengatakan bahwa hasil ciptaan itu menunjukkan sesuatu tentang sifat Allah atau kuasa yang kekal dan keilahiannya. Hal ini mungkin terjadi karena ciptaan adalah sebuah karya dan keilahian Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa bukan Allah menciptakan dia. Hal ini memberikan sebuah maksud ilahi alam semesta, hikmat pencipta yang tak terbatas. Pencipta berpusat pada Kristus dan bukan pada manusia. Adapun ilustrasi yang saya angkat pada ayat ini, yaitu ada seorang pengusaha yang muda dan pengusaha yang kaya raya, yang dimana pengusaha ini membuat sebuah contoh seperti Alkitab dengan uang. Pengusaha ini tidak memiliki istri ataupun anak dan tidak memiliki keluarga. Pengusaha muda ini hanya sebatang kara. Tetapi pengusaha muda ini memiliki 4 prajurit, yang dimana pertama sang pengusaha ini memanggil prajurit yang pertama, yaitu Sapam. Pengusaha muda ini mengatakan, "Mana kamu pilih, uang atau Alkitab?" Tetapi Sapam ini berkata, saya lebih memiliki uang, dan saya lebih memilih untuk mendapatkan uang itu, Tuhan, kata Sapam ini. Sapam menjawab, "Ambil saja uang ini." Dan orang yang kedua, yaitu tukang kebun. Tukang kebun ini memiliki istri yang sedang sakit, dan tukang kebun ini membutuhkan uang yang akan dipakainya untuk perawatan istrinya yang sedang sakit. Dan Tuhan ini berkata kepada sang tukang kebun, "Mana kamu pilih, Alkitab atau uang?" Seorang tukang kebun menjawab, saya lebih memilih untuk uang, karena istri saya yang sedang sakit. Kami tidak bisa mencari uang dalam begitu banyak hal dalam perobatan istri saya, kata tukang kebun. Lalu pengusaha muda ini mengatakan, "Ambil saja uang ini yang ada di meja untuk kamu pakai dan untuk kamu merawat istrimu dengan sehat." Dan yang ketiga, juru masak, yang dimana juru masak ini lebih memilih Alkitab. Tetapi karena juru masak ini tidak tahu membaca Alkitab, maka juru masak ini berkata, "Bagaimana Tuhan, saya tidak bisa membaca Alkitab ini. Saya juga mampu untuk dan pengen untuk mengetahui isi Alkitab," kata tukang masak. Tetapi tukang masak ini
berkata, "Saya lebih memilih uang Tuhan karena saya akan bisa membelikan sebuah makanan yang ada di luar sana dan membeli sepatu baru dan pergi berliburan keluar kota," kata Tuhan, kata tukang masak ini. Dan yang terakhir, yaitu seorang anak penjaga binatang yang ada di rumah pengusaha muda tersebut, yang dimana seorang ini orang yang miskin, tetapi pengusaha muda ini mengatakan kepada sang anak, "Mana kamu pilih, Alkitab atau uang?" Tetapi anak ini menjawab, "Saya lebih memilih Alkitab, Tuhan, karena uang bisa dicari," kata anak kecil ini kepada sang pengusaha ini. Sang anak ini mengingat akan perintah dari orang tuanya, yang dimana Alkitab adalah kebenaran pikiran anak tersebut. Dan anak tersebut juga meminta untuk anak ini memiliki sebuah Alkitab dirinya sendiri. Dan pengusaha muda tersebut memiliki Alkitab, dan Alkitab itu juga diberikan kepada sang anak. Saat diberikan Alkitab itu kepada anak ini, anak itu sangat senang dan bahagia bahwa ada Alkitab yang akan dibacanya dan diberikan kepada kedua orang tuanya, bahwa dia mempunyai Alkitab sendiri. Pada saat ini, seorang pengusaha muda memiliki hati yang baik kepada semua orang-orang terhadap prajuritnya, yang dimana dia mendapatkan sebuah pengalaman atau perubahan dalam hidupnya, bahwa harta tidak ada artinya kalau tidak memiliki Alkitab. Dan Tuhan ini juga berkata, "Percuma saya orang yang berusaha pengusaha kalau saya tidak memilih jalan kebenaran," kata pengusaha muda ini. Dan pada saat itu juga pengusaha muda selalu pergi untuk saling berbagi kepada orang-orang yang memiliki kekurangan seperti perekonomian ataupun yang lainnya. Kita dapat mengaplikasikan bahwa Alkitab memperoleh Allah yang melihat segala yang dijadikannya sungguh baik. Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya sempurna. Dia menciptakan teramat baik, dan sudah sepatutnya kita setuju dengan Dia. Kita juga patut untuk bersyukur, karena Allah sang pemberi kedamaian dalam diri kita. Selalu mengucap syukur atas apa yang kita terima saat ini, dan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa mencipta dan bisa merasakan ciptaan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya, dan boleh mendidik kita dan mengajar dan mempertimbangkan hidup kita sebagai ciptaan-Nya di dalam fungsi sebagai manusia. Namun, seringkali perkataan kita berasal dari roh kita, tetapi dari jiwa dan pasca imbang yang kita bertentangan dengan firman Tuhan. Bagian roh kita akan dipakai Allah untuk mengucapkan firman melalui perkataan mulut kita sendiri,
dan firman Allah memenuhi roh kita, supaya dalam diri kita mempunyai makna dan membawa firman Allah dalam semuanya menjadi kenyataan. Demikianlah firman Tuhan. Amin.